Halo semua. Selama ini kita sering mendengar kritik terhadap doktrin Tritunggal Kristen, tetapi jarang yang mengkritik doktrin Tauhid Islam. Jadi pada video ini, kita akan mengupas apa itu doktrin Tauhid, mengkritisi apa saja yang menjadi masalah dan dilema di dalam doktrin Tauhid. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai ya. Oke, pertama, kita mulai dari kata Tauhid dulu. Banyak yang mengkritisi Tritunggal karena kata itu tidak ada di dalam Alkitab. Menariknya, kata Tauhid juga tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Tetapi tidak ada kata Tauhid di dalam Al-Quran dan Hadis, bukan berarti tidak ada konsep Tauhid di dalam Al-Quran dan Hadis. Begitu juga kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, bukan berarti tidak ada konsep Tritunggal di dalam Alkitab. Ini bukan masalah, hanya sebagai informasi. Nah, kata Tauhid itu bukan berarti satu. Satu dalam bahasa Arab adalah wahid. Tauhid artinya adalah menyatukan, membuat sesuatu menjadi satu. Contoh penggunaannya dalam kalimat, Tauhidus Sofi, artinya menyatukan barisan. Contoh lain, Tauhidus Sya'bi, artinya mempersatukan rakyat. Jadi, Tauhid itu artinya proses, konsolidasi, integrasi, penyatuan, standarisasi, sesuatu yang banyak menjadi satu. Nah, kalau dari segi istilah, kata Tauhid ini digunakan oleh Islam sebagai judul doktrin teologi yang digunakan. Tetapi kalau kita kaji dari segi bahasa, umat Hindu juga melakukannya dengan cara yang berbeda. Di dalam Hindu, ada banyak dewa, tetapi di balik semua dewa itu, ada satu entitas realitas tertinggi yang disebut Brahman. Brahman ini bukan Brahma ya. Brahma adalah dewa pencipta, dan Brahma adalah salah satu manifestasi dari Brahman. Wisnu, Shiva, dan dewa-dewa lain juga adalah manifestasi dari Brahman. Ini adalah cara umat Hindu menyatukan dewa-dewa yang banyak itu menjadi satu. Secara bahasa, ini adalah Tauhid dalam agama Hindu. Islam menggunakan cara yang berbeda. Islam tidak sepakat dengan manifestasi. Tauhid di dalam Islam, tidak ada dewa selain Allah. La ilaha illallah. Allah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Tidak bermanifestasi, tidak terwujud dalam bentuk apapun, tidak terbagi, dan tidak memiliki sekutu. Hanya Allah yang layak disembah. Dengan demikian, bagaimana cara Islam menyatukan dewa-dewa yang banyak itu? Dengan menyingkirkan atau membuang semuanya kecuali Allah. Tauhid di dalam Islam punya 3 rukun utama. Tauhid rububiyah, artinya menyatukan ketuhanan dalam aspek penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan alam semesta. Jadi Muslim percaya hanya Allah yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam, dan mengatur takdir. Kemudian ada Tauhid uluhiyah, yang artinya menyatukan ibadah. Jadi Muslim beribadah dalam bentuk doa, sholat, puasa, nazar, tawakal, dan lain-lain hanya kepada Allah saja. Tidak boleh berdoa kepada nabi, wali, arwah leluhur, dan lain-lain. Dan yang terakhir, Tauhid asma wa sifat. Artinya menyatukan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Harus percaya pada nama dan sifat Allah yang disebut dalam Al-Quran dan Hadis, tanpa menyerupakan atau tasbih dengan makhluk, tanpa menafikan atau taktil, tanpa bertanya bagaimana atau takian, dan tanpa menafsirkan secara makna yang salah atau takwil batil. Lawan dari Tauhid adalah syirik. Kalau Tauhid artinya menyatukan Allah, syirik artinya mempersekutukan Allah. Jadi syirik seringkali dianggap sebagai dosa yang paling besar dan tidak terampuni. Artinya, Muslim tidak boleh percaya ada Tuhan lain. Tidak boleh meyakini konsep Tuhan baik lawan Tuhan jahat, ataupun kekuatan atau kuasa lain di luar Allah. Tidak boleh beribadah kepada hal-hal lain selain Allah. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk, terutama dalam hal nama dan sifatnya. Inilah inti iman seorang Muslim yang disebut doktrin Tauhid. Sekarang, mari kita kritisi 3 rukun utama Tauhid ini. Kita mulai dari Tauhid rububiyah, menyatukan ketuhanan. Masalah mulai timbul ketika mempertanyakan kejahatan dan dosa. Siapa yang menciptakan dan mengatur kejahatan? Apakah Allah? Apakah Allah adalah dalang di balik semua kejahatan yang ada?
Apakah seseorang memperkosa orang yang lain diatur oleh Allah? Apakah Allah suka melihat pemerkosaan, Dia merencanakan pemerkosaan, lalu mengatur supaya pemerkosaan itu terjadi? Biasanya Muslim akan menjawab ada ujian dan hikmah, tetapi ujian dan hikmah tidak memadai. Apakah hikmah bagi korban yang diperkosa sampai mati? Apakah perlu menguji orang dengan pemerkosaan? Kalaupun segala kejahatan diatur oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah, kenapa disebut dosa? Bagaimana mungkin manusia dihukum ke neraka padahal kejahatan itu diatur oleh Allah? Ini tidak adil. Bukankah Allah sebagai dalang atas segala kejahatan adalah yang lebih pantas untuk dihukum ke neraka seberat-beratnya? Jadi tauhid rububiyah ini bertentangan dengan logika, keadilan, dan moral. Di agama lain, ada kehendak bebas manusia. Manusia diberikan kebebasan untuk mengatur. Dengan demikian, kejahatan bukan diciptakan oleh Tuhan, dan dosa adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kalau ini kita bawa masuk ke dalam Islam, kejahatan bukan diciptakan oleh Allah, berarti Allah bukan pencipta segalanya. Manusia bisa melakukan sesuatu di luar kendali Allah, berarti Allah tidak mengatur segalanya. Jika Allah bukan pencipta segalanya dan tidak mengatur segalanya, berarti tauhid rububiyah salah. Ini adalah dilema doktrin tauhid rububiyah. Mari sekarang kita lanjut ke rukun tauhid uluhiyah, menyatukan ibadah hanya kepada Allah saja. Kenyataannya definisi ibadah ini terlalu kabur dan luas. Apa yang disebut dengan ibadah? Banyak Muslim yang melakukan tawasul, meminta melalui wasilah Nabi, "Ya Rasulullah, tolong saya." Katanya Nabi Muhammad memberi syafaat di akhirat. Selain Nabi, banyak juga Muslim yang berdoa melalui wali dan bahkan malaikat. Dalam pandangan Sufi atau mayoritas Sunni tradisional, ini hanya sebagai perantara doa, bukan pemberi pertolongan. Tetapi dalam pandangan Salafi Wahabi, ini dosa syirik, karena meminta kepada makhluk yang sudah mati. Selain itu, Muslim mengkritisi agama lain yang sujud berdoa menghadap benda-benda mati, sujud berdoa pada benda-benda yang bukan Allah. Tetapi kenyataannya, persis itu juga yang dilakukan Muslim 5 kali sehari. Apakah Ka'bah adalah Allah? Bukan. Apakah Allah ada di dalam Ka'bah? Tidak. Jadi, Ka'bah adalah sesuatu buatan manusia yang bukan Allah dan semua Muslim sujud berdoa, beribadah menghadapnya. Ibadah sholat Muslim tidak sah kalau tidak menghadap Ka'bah, bangunan buatan manusia yang bukan Allah, dan tidak ada Allah di situ. Kalau kamu berkata itu Allah yang suruh, silahkan tanya kepada Allah, kenapa Allah suruh semua Muslim sujud berdoa menghadap buatan manusia yang bukan Allah dan tidak ada Allah di situ? Itu sebenarnya kontradiksi yang melanggar tauhid uluhiyah. Kalau kamu berkata itu bukan ibadah, cuma penanda arah saja. Masalahnya, semua agama yang dikritisi oleh Islam juga berkata seperti itu. Mereka semua juga punya 1001 alasan untuk berkata, sujud berdoa menghadap benda-benda mati bukan berhala. Lagi pula, pada kenyataannya sejarah mencatat, Ka'bah pada awalnya adalah tempat pemujaan berhala suku Quraisy, di mana ratusan patung ditempatkan di sekelilingnya. Dan semua ritual yang dilakukan adalah ritual orang-orang pagan, termasuk ibadah haji dan mencium hajar aswad. Jadi pada praktiknya, ritual ibadah yang dilakukan oleh Muslim pada dasarnya tidak ada bedanya dengan orang-orang pagan. Selain itu, kenyataannya semua Muslim percaya taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah. Tidak taat kepada Nabi berarti tidak taat kepada Allah. Jadi Muslim tidak hanya taat kepada Allah. Kalau dikatakan Nabi hanya perantara, kenapa harus ada perantara? Bukankah Allah Maha Kuasa tidak punya sekutu? Kenapa Allah membutuhkan perantara? Bukankah katanya Allah Maha Dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi? Tauhid uluhiyah yang sebenarnya seharusnya menolak segala bentuk perantara.
Jadi tauhid uluhiyah hanyalah slogan yang tidak dipraktekkan oleh Muslim. Seharusnya beribadah hanya kepada Allah, tetapi kenyataannya harus sujud berdoa menghadap sesuatu yang bukan Allah, dan harus taat kepada sesuatu yang bukan Allah. Sekarang kita lanjut ke rukun Tauhid Asma wa Syifa, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana disebutkan dalam teks suci, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa menafikan, tanpa mengubah makna, tanpa bertanya bagaimana. Artinya, secara sederhana, harus percaya begitu saja tanpa pemahaman. Contohnya, di Al-Quran ada istilah tangan Allah. Harus percaya Allah punya tangan, tapi tidak boleh berpikir Allah seperti makhluk, tidak boleh membantah Allah punya tangan, tidak boleh mengubah makna tangan menjadi sesuatu yang lain, tidak boleh bertanya bagaimana. Masalahnya adalah, katanya Allah tidak seperti makhluk, tetapi kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang seperti makhluk. Allah punya wajah, tapi tidak seperti makhluk. Masalahnya punya wajah, berarti seperti makhluk. Berkata Allah tidak punya wajah, berarti berkata Al-Quran salah. Kalau dikatakan wajah Allah tidak seperti wajah makhluk, tidak seperti makhluknya, bagaimana? Semua makhluk punya wajah, dan wajah makhluk yang satu juga tidak seperti makhluk yang lain. Tidak ada jawaban yang jelas bagaimana wajah Allah di dalam Al-Quran, jadi jangan dipertanyakan. Kalau dipertanyakan, jadinya takwil bebas. Salafi mengartikan tangan secara literal tangan. Asy'ari mengartikan tangan sebagai kemuliaan. Mu'tazilah mengartikan tangan sebagai kekuasaan. Jadinya umat muslim bisa bunuh-bunuhan hanya karena masalah ini. Selain itu, Allah punya wajah, punya tangan, dan bersemayam di atas arsy mempunyai masalah dengan tauhid rububiyah. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah dibatasi ruang dan waktu. Kalau Allah punya wajah, punya tangan, berarti Allah punya bagian, yang artinya kontradiksi, bentrok, bertentangan dengan tauhid rububiyah. Jadi, tauhid asma wa syifa mempunyai dilema. Allah tidak sama dengan makhluk, tetapi kata-kata yang digunakan untuk nama dan sifat Allah adalah kata-kata yang digunakan untuk makhluk. Maha Pengasih. Pengasih adalah sifat makhluk, sifat manusia. Bagaimana Allah Maha Pengasih jika maksud pengasihnya itu bukan pengasih yang sama dengan pengasih sifat manusia? Kenapa berkata Allah punya wajah? Kenapa berkata Allah punya tangan? Kenapa Allah tidak pakai nama-nama atau sifat-sifat yang bukan kata-kata makhluk? Misalnya, dang ding dung der. Allah itu dang ding dung der. Jelaskan tidak seperti makhluk. Atau berkata, Allah punya lala lili. Jelaskan Allah punya lala lili nggak seperti makhluk. Masalahnya karena itu tidak bikin orang mengertikan, dan kenyataannya Allah memang punya sifat seperti makhluk. Jadi, tidak sama atau tidak seperti makhluk ini sangat kontradiktif, tidak konsisten, tidak logis. Kita bisa mengatakan dua benda apapun dengan sebutan sama dan beda. Contohnya, ada dua mobil dengan merek yang sama, jenis sama, segalanya sama. Kita bisa berkata beda, yang satu di kiri saya, yang satu lagi di kanan saya. Kita bisa berkata, ibu kita sama seperti wanita lain, sekaligus bisa berkata, ibu kita beda dari wanita lain. Kita bisa berkata mobil dan motor berbeda. Kita juga bisa berkata, mobil dan motor sama, sama-sama kendaraan. Kita bisa berkata apapun menjadi sama atau beda, termasuk Allah. Allah mendengar, sama seperti makhluk. Makhluk juga mendengar. Masalah mendengarnya Allah berbeda dengan makhluk itu urusan nanti. Intinya, Allah mendengar seperti makhluk. Allah mengasihi, berarti Allah punya perasaan, seperti makhluk juga punya perasaan. Jadi, tauhid asma wa syifa bukanlah doktrin yang mengajarkan kebenaran, tetapi doktrin untuk membentengi ajaran Islam yang rapuh ketika dipertanyakan. Mari kita pertanyakan lebih dalam tentang ajaran tauhid. Allah tidak punya sekutu, tidak punya mitra, tetapi kenapa Allah punya banyak musuh? Setidaknya ada 4 ayat di dalam Al-Quran yang menyebut musuh Allah. Jika Allah itu esa, mutlak, tidak ada tandingan, tidak ada sekutu, seharusnya dia juga tidak ada musuh. Kalau Allah punya musuh, berarti Allah punya tandingan. Jadi kenyataan Allah punya musuh adalah bukti ajaran tauhid itu salah. Nah, apa kesimpulan pembahasan kita kali ini?
Doktrin tauhid terlihat kuat dan meyakinkan karena sederhana. Tuhan itu satu, titik, jangan dipertanyakan. Tetapi kalau kita pertanyakan sedikit saja, doktrin itu langsung runtuh. Rububiyah membuat Allah terlihat sebagai dalang kejahatan. Uluhiyah memaksa manusia sujud ke arah benda buatan manusia dan taat kepada perantara yang bukan Allah. Asma wa sifat menciptakan kebingungan tanpa akhir dengan Allah yang katanya tidak seperti makhluk, tapi menggunakan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Dan Allah yang katanya tidak punya sekutu, justru punya banyak musuh. Tandingan yang dia lawan dan melawan dia. Jadi kalau umat Islam sering mengkritik doktrin Tritunggal Kristen dengan alasan tidak logis, tidak masuk akal, dan penuh kontradiksi, sekarang kita bisa melihat bahwa doktrin Tauhid Islam pun punya masalah yang jauh lebih besar. Nah, saya tahu teman-teman yang Muslim pasti mau langsung mempertanyakan balik Kristen. Dan saya tahu apa yang teman-teman tanyakan, karena pertanyaannya selalu sama, itu melulu. Ketuhanan Yesus, Tritunggal, kok Tuhan bisa mati, dosa waris, dan lain-lain. Semua itu sudah saya jawab di video-video lain yang ada di playlist Menjawab Tutumulu. Jadi kalau kamu memang mau tahu jawabannya, silahkan buka playlist Menjawab Tutumulu di channel Tan Paragi ini. Oke? Dan buat teman-teman lain yang merasa video ini bermanfaat, bagikan video ini kepada orang lain, supaya orang lain juga mendapatkan manfaat seperti kamu. Oke? Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya pada satu dewa, Sang Bapa yang Maha Kuasa, yang dari Dia segala sesuatu ada. Aku percaya pada satu Tuhan, Yesus Kristus Putra Tunggal Dewa, yang oleh Dia segala sesuatu ada. Aku percaya Sang Firman Dewa turun ke dunia dalam rupa manusia demi menyelamatkan kita dari dosa. Dikandung Roh Kudus, dilahirkan Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke langit, duduk di kanan Bapa, akan datang kembali di akhir zaman, hakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus yang berbicara melalui para nabi, satu dengan Bapa dan Putra. Aku percaya pada baptisan, satu gereja yang universal, persekutuan orang kudus. Aku percaya pengampunan dosa akan dibangkitkan dari kematian, hidup abadi bersama Sang Dewa. Aku percaya pengampunan dosa akan dibangkitkan dari kematian, hidup abadi bersama Sang Dewa.